Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat dari proposal penelitian saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul proposal dampak keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik. Studi kasus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita langsung saja masuk di bab pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Perkembangan sumber daya manusia atau SDM pada era globalisasi menuntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya mampu bersaing dengan negara lain. Melalui pendidikan diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan suatu usaha mengubah tingkah laku manusia yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan demikian, pendidikan harus diarahkan dengan baik guna menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, memiliki kemandirian, dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Yang berikutnya, upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan peningkatan pendidikan. Cara tersebut ditempuh dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang berikutnya, definisi organisasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, organisasi dipandang sebagai kumpulan orang, yang kedua, organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja, dan yang ketiga, organisasi dipandang sebagai sistem. Organisasi sebagai kumpulan orang maksudnya organisasi yang terdiri dari orang-orang dan kelompok baik yang besar maupun kecil, di mana orang-orang ini adalah makhluk hidup yang berjiwa, berpikir, dan berperasaan yang menciptakan organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi sebagai proses adalah di dalam organisasi adanya proses pembagian kerja, karena organisasi meliputi struktur yang menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi, di mana orang-orang ini melakukan pekerjaan yang berbeda untuk mendukung semua aktivitas mereka. Sedangkan organisasi sebagai sistem karena terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan yang saling tergantung dan diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Yang berikutnya, 1.2 rumusan masalah. Bertolak dari penjelasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, dirumuskan bahwa bagaimana dampak keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik. Yang ke 1.4, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baru tentang dampak kegiatan organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik. Bagi mahasiswa, penelitian ini sebagai acuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, manfaat teoritis. Yang pertama, bagi jurusan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan perkembangan untuk jurusan sosiologi khususnya dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dan prestasi akademik. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya sebagai sumbangan untuk peneliti yang akan meneliti lebih lanjut. Kita masuk
di bagian yang bab kedua, kajian pustaka. 2.1 penelitian terdahulu. Di sini sebagaimana lazimnya suatu penulisan ilmiah dalam pembahasan tinjauan pustaka melihat penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan subjek yang dikaji. Selain itu dapat pula menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi Pradayu pada tahun 2016 jurusan sosiologi dengan judul Pengaruh Aktivitas Organisasi Terhadap Prestasi Belajar, Studi Kasus Pengurus BEM Universitas Riau, Kabinet Inspirasi periode 2016-2017. Fokus penelitiannya adalah mengidentifikasi bagaimana dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan mahasiswa dalam organisasi. Aktivitas organisasi memiliki pengaruh terhadap seseorang yang mengikuti organisasi tersebut, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Pengaruh terhadap tingkah laku, kedisiplinan, pola pikir, tata kelakuan dan tindakan maupun pengaruh pada prestasi mahasiswa tersebut di dalam belajar. Letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada bentuk-bentuk perilaku yang mana aktivitas organisasi memberikan dampak positif terhadap pengurus BEM Universitas Riau yang dibuktikan dengan kemampuan fisik dan mental pengurus BEM yang dapat mengatur waktu, komunikasi yang baik, serta meningkatkan jiwa, persaingan yang tinggi, serta meningkatkan percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh setiap pengurus BEM di Universitas Riau. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang dampak atau pengaruh dari organisasi terhadap prestasi akademik. Yang 2.2 penjelasan konsep. Yang pertama, pengertian organisasi. Menurut Oliver Sheldon dalam Sutarto mengemukakan bahwa organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Teori serupa juga dikemukakan oleh James de Money dalam Sutarto yang menyatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang berikutnya, menurut Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah, organisasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau kelompok orang yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Yang kedua, ciri-ciri organisasi. Dalam membentuk atau menentukan sebuah organisasi harus diperhatikan ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri organisasi merupakan beberapa hal yang harus ada. Ciri-ciri organisasi menurut Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah yaitu yang pertama, suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dalam suatu organisasi yang terdiri atas kelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud atau purpose, sasaran, dan tujuan. Yang ketiga, dalam suatu organisasi yang terdiri atas kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan yang ingin direalisasikan. Yang ketiga, organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari dan untuk mahasiswa. Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa itu sendiri. Yang keempat, pengertian mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar
dan belajar pada suatu perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang seringkali syarat dengan berbagai predikat. Dari pendapat di atas bisa dijelaskan bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual. Yang kelima, prestasi akademik. Dalam definisi prestasi akademik, prestasi adalah istilah umum untuk pencapaian keberhasilan suatu tujuan tertentu yang membutuhkan usaha, pada umumnya ditandai dengan tanda yang diperoleh dalam tes dan ujian. Atau prestasi merupakan pencapaian atau hasil yang telah dicapai. Satu tingkat khusus dari kesuksesan karena mempelajari tugas-tugas atau tingkat tertentu dari kecakapan atau keahlian dalam tugas-tugas kuliah atau akademik. Secara pendidikan dan akademik, prestasi merupakan satu tingkat khusus perolehan atau hasil keahlian dalam karya akademik yang dinilai oleh guru melalui tes-tes yang dibakukan atau lewat kombinasi kedua hal tersebut. Prestasi akademik sebagai sikap pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan dalam mata kuliah di kampus yang biasanya ditentukan oleh nilai tes dan absensi. Akibatnya, prestasi akademik dapat didefinisikan sebagai persepsi diri dan evaluasi diri keberhasilan tujuan seseorang. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Gage dan Berliner mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi akademik yakni kecerdasan dan bakat atau dalam bidang pendidikan, kemudian adanya motivasi. Proses meraih prestasi awalnya ditampilkan dengan adanya kebutuhan individu dan pengetahuan atau perkuliahan dan kebutuhan untuk mengerti terhadap pengetahuan yang sudah didapat. Dari dua kebutuhan tersebut dapat meningkatkan motivasi individu dalam berprestasi yang terdampak pada kinerja akademiknya, dan hasilnya adalah nilai atau indeks prestasi yang baik atau prestasi akademik yang optimal. Menurut Sa, faktor-faktor yang dipengaruhi prestasi akademik dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi belajar itu sendiri, karena dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar inilah maka muncul peserta-peserta didik yang berprestasi tinggi, atau juga menghasilkan peserta-peserta yang berprestasi rendah. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal meliputi aspek fisiologi yang bersifat jasmani dan aspek psikologis yang bersifat rohani. Adapun faktor-faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang berikutnya 2.3 landasan teori. Yang pertama, teori organisasi. Teori organisasi atau human relation. Teori organisasi yang disebut juga teori hubungan kemanusiaan atau teori hubungan antar manusia. Teori hubungan kerja kemanusiaan dan juga teori organisasi merupakan hubungan kemanusiaan yang berangkat dari suatu anggapan bahwa dalam kenyataan sehari-hari organisasi merupakan hasil dari hubungan manusia. Teori ini beranggapan bahwa organisasi dapat diurus dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan apabila di dalam organisasi itu terdapat hubungan antar pribadi yang serasi. Hubungan itu dapat berlangsung antar pimpinan dengan pimpinan yang setingkat, antara pimpinan dengan bawahan, antara bawahan dengan pimpinan, antara bawahan dengan bawahan. Tujuan dilaksanakannya adalah untuk mendapatkan kepuasan psikologis para anggota, moral yang tinggi, disiplin yang tinggi, loyalitas yang tinggi, dan motivasi yang tinggi. Yang kedua, teori organisasi perilaku. Teori organisasi perilaku adalah suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi. Teori ini berpendapat bahwa baik atau tidaknya, berhasil atau tidaknya organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah tergantung pada perilaku atau sikap kelakuan dari para anggotanya. Dengan demikian, menurut teori ini, masalah utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengarahkan para anggota untuk berpikir, bersikap, bertingkah laku atau berperilaku sebagai manusia organisasi yang baik,
Yang dimaksud dengan perilaku dapat berupa sikap, tindakan, atau tingkah laku. Yang berikut kita masuk bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu bagaimana dampak keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif. Yang kedua, 3.2, lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana. Alasan memilih lokasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana karena banyak mahasiswa yang berperan aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, dan juga ada berbagai dampak jika mereka terlalu aktif berorganisasi sehingga berpengaruh pada prestasi akademik mahasiswa. 3.3, informan penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini juga menjadi informan adalah mahasiswa yang tergabung dan berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana yang ditentukan secara purpose sampling atau sampel bertujuan, di mana peneliti membutuhkan informan tertentu mengetahui dengan jelas tentang masalah yang diteliti. Sumber data. Metode penelitian dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau arah metode deskriptif kualitatif dengan kajian sosiologis yang diarahkan untuk mengeksplorasikan permasalahan secara lebih spesifik di lokasi penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang mendukung, menjelaskan, serta yang mempunyai hubungan yang erat dengan bahan primer. Data yang diperoleh secara tidak langsung berasal dari data tertulis yang meliputi buku-buku, arsip, dokumentasi, dan berbagai data yang memuat tentang dampak keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi akademik. Baik, kita lanjut yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama, observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara terus-menerus. Observasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi melalui kegiatan tanya jawab atau wawancara secara langsung pada informan dan responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang ketiga, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan cara memperoleh data yang bersumber pada hal-hal yang tertulis pada instansi atau lembaga yang berkenan dengan penelitian. Yang berikutnya, yang ketiga, teknik analisis data. Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Pada bagian ini memerlukan pekerjaan yang sistematif, komunikatif, dan komprehensif dalam merangkai dan merespon, mengorganisasi data, menyusun data, dan merakitnya ke dalam satu kesatuan yang logis sehingga jelas kaitannya. Ada 3 komponen utama dalam analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada dalam file note. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian yang dimulai dan bahkan sampai dengan sebelum pengumpulan data. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan penelitian dilakukan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah suatu proses penjelasan dari suatu analisis atau reduksi data. Pada tahap ini, peneliti akan menginterpretasi, memahami dan mencari makna dari setiap gejala sosial dan mencatat keteraturan dan pola penjelasan serta konfigurasi yang mungkin ada, alur kualitas dan proposal. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.